Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Salve, selamat hari Minggu. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-6, tanggal 16 Februari 2025. Renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 17, 20, sampai 26. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat dalam debat-debat antar agama, yang Kristen dengan yang tidak Kristen, bahkan yang Kristen dengan kelompok-kelompok komunitas gerejawi, akan sering kita lihat ada komentar yang mengatakan Tuhanmu tidak logis, tidak masuk akal. Ini sering muncul dalam perdebatan, baik itu perdebatan dalam bentuk komentar yang tertulis maupun dalam tatap muka langsung. Nah, sinilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perlu kita sadari, memang tak selamanya Allah itu masuk akal. Jika semua perkataan Allah itu masuk akal, sama saja Allah itu kecil. Sebab akal kita kecil. Yang bisa masuk ke dalam akal kita tentu harus yang lebih kecil dari daya atau kemampuan akal kita. Jadi tidak selamanya Allah bisa masuk ke dalam akal kita, karena Allah itu maha besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada para muridnya dan orang banyak, berbahagialah yang miskin, yang lapar, yang menangis. Ini adalah satu hal yang bertolak belakang dengan standar duniawi, standar kita sekarang. Mengapa bertolak belakang? Sebab kita sekarang bekerja siang malam, banting tulang, bahkan segala macam cara kita cari agar kita tidak lapar, agar kita tidak miskin, agar kita tidak menangis. Tujuannya apa? Agar kita bahagia. Sebab dalam logika manusia, seperti ada satu pantun yang mengatakan, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Ini seperti sebuah pantun lelucon. Namun inilah gambaran manusia sekarang. Bagaimana kebahagiaan itu bila perut kenyang? Berbahagia bila punya harta. Berbahagia bila tertawa, tidak menangis. Itulah gambaran bahagia yang sekarang kita perjuangkan. Namun Yesus mengatakan, berbahagialah yang lapar, yang miskin, yang menangis. Satu hal yang tidak masuk akal bagi manusia. Tapi itulah Allah. Allah itu besar, tidak mungkin masuk ke dalam akal kita. Allah tidak mungkin masuk ke dalam akalmu, karena akalmu tidak sanggup menjangkau. Namun Yesus ingin menjelaskan kepada kita mengapa ia berkata demikian. Bahkan Yesus juga mengatakan, celakalah untuk hal-hal yang kita anggap sekarang itu suatu kebahagiaan. Namun Yesus mengatakan itu celakalah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang memang pada saat itu mereka sedang lapar, sedang miskin, dan sedang menangis karena mengikuti Yesus. Dan Yesus peduli dengan mereka. Penghiburan yang Yesus buat adalah, berbahagialah kalian dengan segala kondisimu saat ini. Apa alasan Yesus mengatakan kepada mereka berbahagia? Sebab Yesus sendiri akan memberi ganjaran yang sangat membahagiakan. Itu kerajaan surga, sukacita yang kekal,
Itu yang akan diberikan Yesus kepada mereka atas kesetiaan mereka kepada Yesus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Yesus mengajar kepada kita lewat Injil Lukas bahwa dengan kemiskinan dan segala ketiadaan, memang manusia selalu akan lebih dekat dengan Allah. Dia akan selalu menatap Allah, mencari Allah, merindukan Allah. Tidak ada banyak penghalang. Tapi bila orang yang kaya, orang yang kenyang, cenderung menjadi lalai. Orang yang kenyang sangat jarang setelah kenyang lebih dahulu mengucap syukur. Tapi yang ada adalah godaan dari dirinya sendiri. Rasa ngantuk, rasa malas, lupa segala-galanya. Itulah yang biasa terjadi pada orang kenyang. Orang kaya sangat jarang, bukan saya katakan tidak ada, sangat jarang untuk selalu berucap syukur atas segala kekayaan yang ia peroleh. Karena ia bagaimanapun akan selalu ditarik perhatiannya oleh harta kekayaannya. Harta kekayaannya akan selalu memanggilnya, perhatikan aku, perhatikan aku. Kebun sawitnya mengatakan kepadanya, perhatikan aku. Perusahaannya mengatakan, perhatikan aku. Uangnya di bank mengatakan, perhatikan aku. Semua itu memanggilnya untuk diperhatikan. Dan memang harus diperhatikan. Nah, karena panggilan-panggilan harta duniawi ini yang minta perhatikan kerap sekali. Orang yang kaya itu habislah jatah perhatiannya. Tidak ada lagi untuk Allah. Dan sudah penuh. Dan sudah habis jatah perhatiannya kepada harta duniawinya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bukan mengatakan Yesus anti kepada orang kaya, orang berduit. Tidak. Tapi Yesus ingin mengingatkan kita, jika kita memiliki kekayaan itu, jangan sampai kekayaan itu merebut hatimu sepenuhnya, merebut cintamu sepenuhnya, merebut waktumu, perhatianmu, sehingga dirimu lupa untuk mencintai, mencari Yesus, mencari Allah. Sungguh indahlah kiranya bila kita orang yang beriman dan kita kaya, namun hati kita tidak terhalang untuk bertatapan dengan Allah, untuk selalu rindu dengan Allah. Sungguh ideallah seandainya kita mempunyai harapan hidup dengan kaya, mati masuk surga. Itulah kiranya idealisnya cita-cita seorang Katolik. Bukan malah sebaliknya, menggunakan slogan orang-orang yang tidak beriman yang mengatakan hidup hanya sekali, nikmati mumpung masih hidup. Ini adalah slogan orang-orang tak beriman. Tapi jika kita adalah orang beriman, kita harus memegang slogan hidup kaya raya, mati masuk surga, bertemu Allah. Sehingga apa yang kita peroleh di masa kita hidup di dunia ini tidak menjadi penghalang kita untuk rindu kepada Allah, untuk selalu ingin bertatapan dengan Allah, sehingga hidup pun menjadi penuh makna karena kita selalu rindu dan cinta akan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini Yesus berpesan mengingatkan kita agar kita tidak mengalami celaka yang biasa terjadi pada orang kaya, celaka pada orang yang mendapat sanjungan,
Jika kita mempunyai prestasi dan kita disanjung, waspadalah. Sebab orang yang tersanjung biasanya lupa diri dan lupa akan Allah. Semoga dengan renungan singkat hari ini, iman kita semakin diperteguh dan kerinduan kita kepada Allah semakin dikuatkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita.